Selamat pagi, siang, sore, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang guideline chess competition yang bernamakan Garuda Chess Competition 2024. Tujuan event Garuda Chess Competition ini adalah yang pertama ada mengembangkan bakat dan minat, mendorong pengembangan bakat dan minat dalam olahraga catur di kalangan masyarakat umum, terutama untuk generasi muda. Yang kedua ada menumbuhkan sportivitas, menanamkan nilai-nilai sportivitas dan fair play melalui kompetisi yang sehat dan kompetitif. Yang ketiga, menguatkan silaturahmi, membangun jaringan, dan mempererat hubungan antar pecinta catur dari berbagai daerah. Dan yang keempat, ada meningkatkan kemampuan, memberikan kesempatan bagi pemain untuk mengasah kemampuan dan strategi bermain catur mereka. Yang terakhir ada promosi catur, memperkenalkan dan mempromosikan catur sebagai olahraga yang menantang dan bermanfaat bagi pengembangan mental dan kecerdasan. Oke, berikut ada rincian acara atau rundown untuk Garuda Chess Competition 2024. Hari pertama akan diadakan di hari Sabtu 20 Juli 2024 dari jam 8 sampai jam 9 ini registrasi ulang, jam 9 sampai jam setengah 10 untuk pembukaan acara dan sambutan, setengah 10 sampai jam 12 dimulainya ronde pertama, jam 12 sampai jam 1 istirahat dan makan siang, jam 1 sampai jam setengah 4 ronde kedua dimulai, jam setengah 4 sampai jam 4 istirahat setengah jam. Lalu yang terakhir jam 4 sampai jam setengah 7 ronde ketiga. Setelah itu closing untuk hari kedua diadakan Minggu 21 Juli 2024 jam 8 sampai jam setengah 11 langsung mulai ronde 4, jam setengah 11 sampai jam 11 istirahat, jam 11 sampai jam setengah 2 untuk ronde 5. Setelah itu jam setengah 2 sampai setengah 3 ada istirahat dan makan siang. Jam setengah 3 hingga jam 5 ada ronde ke-6. Setelah itu istirahat selama setengah jam sampai jam setengah 6. Setengah 6 sampai jam 8 ronde ke-7 dan terakhir jam 8 sampai jam 9 ada awarding atau pengumuman pemenang dan penutupan. Untuk tempat pelaksanaannya ada di Balai Pemuda Surabaya, Gedung Barat. Untuk pendaftaran peserta dibuka mulai dari Juni 2024 hingga 15 Juli 2024. Untuk biaya pendaftarannya ada kategori pemula sebesar 100.000 per peserta, menengahnya 150.000, untuk kategori master 200.000. Untuk cara pendaftarannya kita ada dua, ada online dan offline. Online bisa lewat garudachess2024.com atau garudachess2024.com. Yang offline kita bisa langsung datang ke Gedung Barat Balai Pemuda Surabaya pada hari kerja mulai pukul 9 sampai jam 4 sore. Untuk persyaratan pendaftarannya, mengisi formulir pendaftaran lengkap, melampirkan fotokopi identitas entah KTP, kartu pelajar, atau paspor. Dan terakhir membayar biaya pendaftaran sesuai kategori yang diikuti. Itu. Untuk ketentuan peserta, kategori lomba, yang kategori pemula terbuka untuk pemain yang baru mulai belajar catur atau memiliki pengalaman bermain kurang dari 2 tahun. Untuk kategori menengah, terbuka untuk pemain yang memiliki pengalaman bermain antara 2 hingga 5 tahun atau memiliki peringkat ILO di bawah 1.600. Yang ketiga ada terbuka untuk pemain dengan pengalaman bermain lebih dari 5 tahun atau memiliki peringkat ILO 1.600 ke atas. Untuk persyaratan peserta yang umum, peserta adalah warga Indonesia atau pemegang izin tinggal di Indonesia, bisa dibuktikan dengan KTP atau apapun bentuknya. Kedua, ada peserta harus mendaftar sesuai dengan kategorinya, sesuai dengan tingkat keahliannya. Yang ini tadi. Yang ketiga, identitas. Peserta wajib menyerahkan fotokopi identitas resmi, KTP, kartu pelajar atau paspor saat mendaftar. Keempat, ada biaya pendaftaran. Peserta harus membayar biaya pendaftaran sesuai dengan kategori yang dipilih. 5, ada komitmen dan disiplin. Peserta diharapkan datang tepat waktu. Dan peserta harus menjaga sportivitas dan etika selama pertandingan berlangsung. Yang keenam ada perlengkapan. Peserta diwajibkan membawa perlengkapan catur pribadi, papan catur, bola catur, dan jam catur jika memungkinkan. Konfirmasi pendaftaran, peserta yang sudah mendaftar akan mendapat email konfirmasi yang harus ditunjukkan saat registrasi ulang di hari Sabtu nanti.
Berikut ada kontak person untuk panitia, bisa lewat email info@garudajas2024.com atau nomor telepon berikut. Untuk aturan dan regulasinya, tata tertib selama acara, kehadiran peserta harus tepat waktu, registrasi ulang diadakan pukul 8 sampai jam 9. Peserta harus membawa bukti pendaftaran dan identitas resmi atau KTP. Peserta harus diharapkan menjaga ketertiban dan kebersihan selama di area berkompetisi. Peserta harus duduk di tempat yang sudah ditentukan oleh panitia. Peserta diharapkan menjaga sikap sportif selama turnamen, dilarang mengganggu konsentrasi pemain lain atau membuat keributan di area kompetisi. Semua perangkat elektronik seperti ponsel dan tablet harus dimatikan atau dalam mode senyap selama pertandingan berlangsung. Gunakan perangkat elektronik di area pertandingan tanpa izin, panitia akan dikenakan sanksi. Yang keenam, ada peserta diperbolehkan membawa makanan ringan dan minuman, namun harus menjaga kebersihan area kompetisi. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ada peserta yang merasa kurang sehat diharapkan untuk segera melapor kepada panitia untuk penanganan. Berikut untuk ketentuan teknis lombanya, sistem pertandingan, turnamen menggunakan sistem switch dengan 7 ronde. Setiap ronde akan berlangsung selama 60 menit per pemain dan dengan tambahan waktu 30 detik per step atau per langkah. Penentuan pemenang ditentukan berdasarkan poin yang diperoleh selama 7 ronde tadi. Jika terhadap peserta dengan poin yang sama, maka tiebreaker akan dilakukan berdasarkan book falls, snowball burger, dan hasil head-to-head. Untuk peralatan, peserta disarankan membawa papan catur sendiri, buah catur, dan jam catur pribadi. Panitia akan menyediakan peralatan catur standar untuk yang tidak membawa. Pengaturan pertandingan, setiap peserta harus memulai pertandingan pada waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan lebih dari 15 menit akan dianggap kalah atau forfeit. Pertandingan akan mengikuti aturan resmi dari FIDE atau Federation International Desk Access. Keputusan wasit adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Protes harus diajukan secara tertulis kepada panitia dalam waktu 30 menit setelah setiap pertandingan berakhir. Panitia akan meninjau memutuskan protes dalam waktu 1 jam. Peserta yang melanggar aturan dan regulasi selama turnamen dapat didiskualifikasi. Diskualifikasi akan diputuskan oleh panitia setelah melakukan evaluasi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Berikut untuk kriteria penelitian, yang pertama ada kinerja pertandingan, kemenangan, poin penuh diberikan untuk setiap kemenangan, remis, setengah poin diberikan untuk setiap remis atau draw, kekalahan tidak ada poin diberikan untuk setiap kekalahan. Strategi, penilaian terhadap penerapan strategi calon yang efektif dan inovatif selama pertandingan. Penilaian ini dilakukan oleh juri atau wasit yang berpengalaman. Penilaian atas penggunaan waktu yang efektif dan selama pertandingan, manajemen waktu yang baik termasuk penggunaan waktu tambahan, increment secara strategis. Yang keempat ada sportivitas, ada etika, sikap sportif dan etis selama pertandingan termasuk penghormatan terhadap lawan dan wasit. Untuk detail penilaiannya, poin kinerja, kemenangan dapat 1 poin, untuk remis atau draw dapat 0,5 poin, untuk kekalahan dapat 0 poin. Untuk tiebreakernya ada 3, book calls, jumlah poin dari semua lawan yang dihadapi peserta, snowball burger, poin yang dihitung berdasarkan hasil lawan yang sama dengan total poin yang mereka peroleh. Atau yang terakhir, bisa head-to-head, hasil pertandingan langsung antara peserta yang memiliki poin yang sama. Ada penerapan strategi, inovasi, 1-10 poin, berdasarkan penilaian juri atas inovasi strategi yang diterapkan. Ada efektivitas, 1, skala 1-10 poin, berdasarkan keberhasilan strategi dalam memenangkan pertandingan atau mencapai remis. Waktu dan manajemen, efisiensi waktu 1-10 poin berdasarkan penggunaan waktu dalam membuat langkah-langkah yang cerdas dan efektif, penggunaan increment atau waktu lebihan, dengan skala 1-5 poin, berdasarkan penggunaan waktu tambahan secara strategis. Untuk sportivitas dan etika, sikap sportif, skala 1-10 berdasarkan observasi juri selama pertandingan berlangsung. Kepatuhan aturan, skala 1-10 poin, berdasarkan kepatuhan terhadap aturan resmi FIDE dan regulasi turnamen. Oke, total skornya, kinerja pertandingan maksimum 7 poin dari 7 kemenangan atau 7 ronde. Penerangan strategi maksimum 20 poin, waktu manajemen 15 poin maksimal, sportivitas dan etika maksimum 20 poin.
Untuk hadiah penghargaan, kategori pemula di juara 1 mendapatkan trofi, sertifikat, dan uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Juara 2 mendapatkan medali, sertifikat, dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Juara 3 mendapatkan medali, sertifikat, dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Untuk kategori menengah, yang juara 1 mendapatkan trofi, sertifikat, dan uang tunai sebesar 5 juta. Juara 2 mendapatkan medali, sertifikat, dan uang tunai 3 juta. Juara 3 mendapatkan medali, sertifikat, dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Untuk kategori master, juara 1 mendapatkan trofi, sertifikat, dan uang tunai sebesar 10 juta. Juara 2 mendapatkan medali, sertifikat, dan uang tunai sebesar 7 juta. Dan juara 3 mendapatkan medali, sertifikat, dan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Untuk penghargaan khusus, pemain termuda berbakat mendapatkan sertifikat dan hadiah khusus. Pemain terbaik wanita mendapatkan sertifikat dan hadiah khusus. Dan yang terakhir ada penghargaan sportivitas mendapatkan sertifikat dan hadiah khusus. Untuk pengumuman pemenang dilakukan di hari kedua, hari Minggu, 21 Juli, tanggal 21, pukul 8 malam sampai jam 9 malam di Gedung Barat, Balai Pemuda Surabaya. Untuk prosedur pengumumannya, setelah semua pertandingan selesai, panitia akan menghitung poin melalui ketua juri. Terus nama-nama pemenang akan diumumkan oleh panitia di hadapan seluruh peserta dan tamu undangan. Untuk penyerahan hadiah, dia akan diserahkan langsung kepada pemenang setelah pengumuman. Pemenang wajib hadir saat penyerahan hadiah. Jika tidak hadir, dapat diambil di sekretariat panitia maksimal 7 hari setelah acara. Publikasi pemenang, daftar pemenang akan dipublikasikan di website resmi turnamen dan media sosial terkait, dan dapat sertifikat dikirimkan melalui email sebagai pemenang tambahan dari sertifikat fisik yang diterima di hari ini. Untuk protokol kesehatannya, pemeriksaan kesehatan, semua peserta, panitia, dan pengunjung diwajibkan menjalani pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki lokasi turnamen. Menyiapkan stasiun sanitasi dengan hand sanitizer di beberapa titik strategis di area kompetisi. Ada rencana darurat tim medis yang ada standby nanti di lokasi selama acara berlangsung. Ada pos kesehatan didirikan di lokasi strategis dengan akses mudah bagi peserta. Ada prosedur evakuasi, ada peta jalur evakuasi, dan panitia akan memberikan pengarahan tentang prosedur evakuasi pada sesi pembukaan nanti. Penanganan kasus darurat, jika ditemukan kasus darurat medis, tim akan memberikan penanganan pertama. Jika diperlukan, peserta akan dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Informasi darurat dan pengumuman penting akan disampaikan melalui pengeras suara di seluruh area gedung. Peserta yang menunjukkan gejala penyakit akan segera diisolasi di ruang isolasi sementara. Panitia akan melaporkan kasus yang mencurigakan kepada otoritas kesehatan setempat untuk tindakan lebih lanjut. Oke, sekian. Guidebook ini dapat diakses nanti lewat website resmi garudacess2024.com dan dapat dibaca lagi oleh peserta jika mungkin kurang paham. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam.